Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 1 kelas 11. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Sahabat rumah belajar, dalam pelanggaran HAM di Indonesia, ini kita akan membagi dalam tiga hal, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan penyebab pelanggaran HAM, dan yang kedua, siswa mampu mencari contoh pelanggaran HAM di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dan yang ketiga adalah akibat pelanggaran HAM. Sahabat rumah belajar, kita akan membahas yang pertama, yaitu pelanggaran HAM di Indonesia. Penyebab pelanggaran HAM di Indonesia dapat kita bagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri manusia karena sikap egois, tingkat kesadaran terhadap HAM yang rendah, dan sikap tidak toleran. Sedangkan faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar, yaitu karena ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga kesenjangan sosial dan ekonomi. Sahabat rumah belajar, ada sebuah pernyataan yang mana akan saya bacakan. Yang pertama, dari seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain sehingga pelanggaran HAM akan terhindari. Untuk itu, sahabat rumah belajar, marilah kita mencoba untuk sadar terhadap HAM sehingga pelanggaran HAM bisa kita minimalkan. Sahabat rumah belajar, kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM ini dapat kita bagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan, sahabat rumah belajar, yaitu contohnya memaksakan kehendak kepada orang lain, meminta orang lain sependapat dengan dirinya, melarang orang lain beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, melarang orang lain berpendapat. Sedangkan yang kedua, sahabat rumah belajar, pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Contohnya membunuh anggota kelompok, kejahatan kemanusiaan, contohnya pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Sahabat rumah belajar, apa yang maksud dengan pelanggaran HAM masa lalu? Pelanggaran HAM masa lalu ini dapat kita lihat, yaitu 4 contoh, sahabat rumah belajar. Yang pertama, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Trisakti, Timur Timur pasca jajak pendapat, dan peristiwa di Papua. Yang mana ini adalah pelanggaran HAM yang merugikan rakyat sipil yang dilakukan oleh aparat, tentara, TNI, Polri. Kenapa? Karena ini ada miscommunication, ada provokasi pihak ketiga, sehingga ini memperkeruh keadaan. Sahabat rumah belajar, ada sebuah pernyataan dari Billy Sukarno, yaitu keseimbangan hak dan kewajiban merupakan elemen penting terhadap negara hukum. Sehingga dengan keseimbangan ini, maka hak dan kewajiban akan selaras, serasi, dan seimbang. Sahabat rumah belajar, akibat pelanggaran HAM itu yang pertama menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Ada rasa dendam dan kebencian antar sesama, merendahkan harga, derajat, dan martabat manusia, menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama, menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban. Sahabat rumah belajar, inilah akibat pelanggaran HAM. Dengan pelanggaran HAM ini, maka ada luka, ada ada ketidakadilan, kebencian, kedendaman. Untuk itu mungkin kita hindari, tidak ada yang menang dalam pelanggaran HAM itu, tapi di sini adalah luka yang mendalam dan kembali tercipta. Untuk akhir daripada pelanggaran HAM di Indonesia ini, sahabat rumah belajar, maka saya akan memberikan tugas, yang mana tugas ini adalah setelah kita mengamati pembelajaran yang diberikan oleh Pak Mukrim,
Mari kita dengan memanfaatkan ikan, mencari kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang paling penting adalah setelah kasus-kasus itu kita temukan, kita mampu mencari solusinya. Demikian sahabat rumah belajar, tetap semangat belajar, tetap semangat belajar. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.